Mari kita membahas terkait metabolisme. Yang pertama kita bahas yaitu proses katabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Mari kita mulai membahas tentang katabolisme. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul senyawa kompleks menjadi molekul senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul dan biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi adalah reaksi oksidasi. Reaksi kimianya membebaskan energi sehingga disebut sebagai reaksi eksergonik. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan berenergi elektron tinggi NADH2, nikotilamid adenin dinukleotida, serta FADH2, flavin adenin dinukleotida. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. 2. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Semua makhluk hidup melakukan respirasi dan tidak hanya berupa pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi ini adalah mitokondria. Respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, diikuti dengan pelepasan energi. Energi yang kita gunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa, 6 atom C, menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat, 3 atom C. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis dapat dibagi menjadi 2 tahapan besar, yaitu pertama perubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat, gula yang mengandung 6C dan 2 fosfat. Kedua adalah pemecahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi gula dengan 3 atom C, yaitu asam pirufat. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam gambar. Peristiwa glikolisis menunjukkan perubahan dari glukosa, kemudian makin berkurang kekomplekan molekulnya dan berakhir sebagai molekul asam pirufat. Dari kedua tahap reaksi tersebut, 2 molekul ATP digunakan untuk reaksi fosforilasi. Pada tahap pertama, selama perubahan dari glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat dan 4 ATP dihasilkan dari reaksi kedua. Jadi, hasil bersih ATP dari glikolisis adalah 4-2 sama dengan 2 ATP. Selain terjadi penambahan gugus fosfat,
Selama glikolisis juga terjadi reaksi dehidrogenasi, pelepasan atom H. Atom H yang dilepaskan ditangkap oleh akseptor hidrogen, yaitu koenzim NAD. Molekul NAD yang menangkap hidrogen menjadi molekul yang tereduksi, yaitu NADH2. Nasib akhir asam pirufat bergantung pada tersedia tidaknya oksigen dalam sel. Jika tersedia oksigen, asam pirufat akan masuk ke dalam mitokondria dan akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air, respirasi aerob. Jika sebaliknya, tidak tersedia oksigen dalam sel, asam pirufat akan diubah menjadi etanol atau asam laktat, respirasi anaerob. Produk penting glikolisis dari satu molekul glukosa adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, 2 molekul ATP. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Respirasi aerob melibatkan 2 tahapan reaksi. Pertama, jika oksigen yang akan digunakan cukup tersedia, molekul asam pirufat akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, asam pirufat mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu pelepasan CO2 dan reaksi oksidasi dengan melepaskan hidrogen, dehidrogenasi. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA, koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil-CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Pembentukan asetil-CoA memerlukan kehadiran vitamin B1. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga respirasi aerob. Siklus ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam sitoplasma. Gugus asetil, 2C, dari asetil koenzim A selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs melalui reaksi hidrolisis, penambahan air, dengan melepaskan koenzim A. Gugus asetil tadi kemudian akan bergabung dengan asam oksaloasetat, mengandung 4 atom. C. Membentuk asam sitrat, 6C. Reaksi tersebut membutuhkan energi dan energinya diambil dari ikatan kaya energi dari asetil koenzim A. Suatu siklus reaksi akan berlangsung jika gugus asetil yang berasal dari asetil-CoA didehidrogenasi untuk membebaskan 4 atom hidrogen dan didekarboksilasi. Selama proses selanjutnya oksigen diambil dari air dan oksigen tersebut digunakan untuk mengoksidasi 2 atom C menjadi CO2. Peristiwa ini dinamakan dekarboksilasi oksidatif. Pada akhir siklus, asam oksaloasetat terbentuk kembali dan berikatan dengan molekul asetil-CoA yang lain dan siklus berlangsung lagi. 1 molekul ATP, 4 pasang atom H dan 2 molekul CO2 akan dibebaskan dalam setiap oksidasi 1 molekul asetil-CoA. Atom H yang dilepaskan selanjutnya ditangkap oleh NAD dan FAD dan akan masuk ke rantai transport elektron. Karena selama oksidasi molekul glukosa dihasilkan 2 molekul asetil-CoA, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Oleh karena itu, hasil bersih dari oksidasi 1 glukosa adalah 2 ATP, 4 CO2 dan 8 pasang atom H yang akan masuk ke rantai transport elektron. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Karbon dioksida, CO2, juga dihasilkan sebagai produk sampingan dari siklus ini. Dalam siklus Krebs, dari setiap 1 molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP.
Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Selama 3 proses sebelumnya, dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Reaksinya kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Pasangan-pasangan atom H yang dibebaskan selama siklus Krebs ditangkap oleh koenzim NAD dan FAD dan selanjutnya menjadi NADH2 dan FADH. 2 yang selanjutnya akan masuk ke rantai transport elektron. Molekul-molekul tersebut kemudian mengalami rangkaian reaksi redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan air. Rantai transport elektron terjadi dalam mitokondria. Zat-zat perantara yang terlibat dalam rantai transport elektron meliputi flavoprotein, koenzim Q dan A serta sejumlah sitokrom, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A dan A3. Dalam rangkaian reaksi tersebut, semua zat antara berfungsi sebagai pembawa hidrogen, pembawa elektron dan disebut hidrogen atau elektron carrier. Pada transport elektron di mana elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN, flavin mononukleotida, selanjutnya ke Q, sitokrom C1, C, A, B, dan A3, lalu berikatan dengan H yang diambil dari lingkungan sekitarnya. Sampai terjadi reaksi terakhir yang membentuk H2O. Hasil respirasi aerob yaitu dapat disimpulkan bahwa selama proses respirasi aerob dihasilkan sekitar 38 ATP dengan rincian yaitu 1 molekul NADH. 2 yang masuk pada transfer elektron dihasilkan 3 molekul ATP dan dari 1 molekul FADH. 2 dihasilkan 2 molekul ATP. Selama oksidasi 1 molekul glukosa terjadi 10 NADH2. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif dan 6 dari siklus Krebs, dan 2 FADH2 dari siklus Krebs. Jadi, secara keseluruhan, ATP yang dihasilkan dari rantai transport elektron adalah 10 kali 3 sama dengan 30 dan 2 kali 2 sama dengan 4 sehingga jumlahnya adalah 34 ATP. Hasil bersih ATP selama respirasi aerob adalah 34 plus 2 ATP, glikolisis, plus 2 ATP, siklus Krebs, sama dengan 38 ATP. Kesimpulan, total ATP pada respirasi aerob secara teoritis sama dengan 38 ATP per glukosa, prokariot. Pada eukariot, biasanya sedikit lebih rendah, tanda kurang lebih 36 ATP, karena ada biaya transport NADH dari sitoplasma ke mitokondria. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi, fermentasi tidak bereaksi secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat.
Jika pada respirasi aerob H yang dibebaskan dari glikolisis diikat oleh akseptor hidrogen berupa oksigen untuk menghasilkan air, maka pada respirasi anaerob karena oksigen tidak ada, harus ada akseptor hidrogen lain yang menggantikannya. Dalam keadaan ini asam pirufat bertindak sebagai akseptor dan akan direduksi, sedangkan NADH akan dioksidasi untuk selanjutnya dihasilkan asam laktat. Karena asam laktat dihasilkan sebagai hasil akhir dari respirasi anaerob ini, jalur metabolisme ini sering disebut fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat sering terjadi pada otot yang kekurangan oksigen dan penimbunan asam laktat sering menimbulkan rasa lelah atau pegal-pegal. Akan tetapi keadaan ini lama-kelamaan akan berkurang, karena asam laktat perlahan-lahan dibawa oleh darah ke hati. Laktat akan diubah kembali menjadi pirufat oleh sel hati. Selain itu, fermentasi asam laktat juga dapat terjadi pada beberapa sel bakteri. Fermentasi asam laktat oleh fungi dan bakteri tertentu digunakan dalam industri susu untuk membuat keju dan yogurt. Tipe lain dari respirasi anaerob adalah fermentasi alkohol, yaitu dihasilkannya alkohol sebagai hasil akhir. Hal ini dapat terjadi misalnya pada sel ragi. Pada fermentasi tersebut, satu gugus karboksil dari asam pirufat dilepaskan, dekarboksilasi, untuk membentuk senyawa antara berupa asetaldehid. Selanjutnya, dua atom C dari asetaldehid mengambil elektron dari NADH untuk menghasilkan etil alkohol atau etanol. Fermentasi alkohol dapat terjadi dalam proses pembuatan minuman, bir, sider, anggur, dan lain-lain, dan pada proses pengembangan roti yang dilakukan oleh ragi. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi, yaitu 1. Pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. 2. Reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Pada respirasi anaerob, energi yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Energi yang dihasilkan yaitu 2 ATP setiap molekul glukosa.